Salam Alehem untuk Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Dalam ibadah keluarga saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, oleh karena itu tetap tuntun kami, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami membaca firman-Mu dengan benar, dan kami boleh mengerti, bahkan terutama kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan dengan penuh penghormatan ketaatan kepada-Mu Tuhan, sehingga orang lain juga dapat mengenal Engkau Tuhan lewat penyampaian firman yang kami sampaikan lewat mulut bibir kata kami, dan juga sikap perilaku kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan dan hamba pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah umat Tuhan disilakan berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Mari kita tetap membaca firman Tuhan. Bagian di rumah tetap membaca firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai. Ia memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, senang kembali berjumpa kepada Bapak, Ibu, dan Saudara walaupun lewat kanal YouTube GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Saat ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan judul Sukacita Orang Tua. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, sungguh sangat berbahagia ketika Tuhan Allah memberikan anak-anak di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga yang kita miliki. Nah, apa yang membuat kita berbahagia? Tentunya dalam kebahagiaan itu kita merasakan ada satu kelengkapan, ada satu sukacita. Ada orang berbahagia dengan memiliki anak karena mereka berpikir bahwa dengan ada anaknya anak, mereka bisa berpikir melihat bahwa ketika mereka sudah masuki masa tua, ada yang mengurusi, ada yang mengasihi, ada yang melayani mereka dalam usia masa tua. Belum lagi ketika anak-anak ada dalam kehidupan keluarga yang membuat kita bahagia. Ini salah satu alasannya bahwa anak-anak bisa menjadi satu generasi di dalam kehidupan keluarga kita. Generasi dalam arti apa? Yang meneruskan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, ya, baik itu harta, warisan, bahkan juga di dalam keimanan yang kita wariskan kepada mereka. Bahkan juga anak-anak yang membuat kita bahagia adalah meneruskan, kalau kita mempunyai ada suku-suku tertentu, termasuk suku saya yang memiliki satu marga yang ada, kita bangga bahwa anak ini bisa menjadi penerus membawa marga keluarga besar Pontewa seperti itu, atau marga-marga yang lain di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, ini menjadi satu kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam kehadiran anak-anak di tengah keluarga bukan hanya menjadi satu kebahagiaan bagi kita bahwa mereka menjadi satu generasi warisan penerus dalam kehidupan kita, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan. Karena kenapa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika kita melihat di dalam zaman sekarang ini, ya, banyak sekali anak-anak yang saat ini juga telah menyimpang dari apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, yakni bahwa anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang nanti bisa mengurusi kita, menghormati kita, melayani kita, bahkan menjadi satu kebanggaan di dalam kehidupan keluarga, membawa nama harum keluarga kita. Ya, tadi katakan banyak anak-anak yang sudah melawan, banyak anak-anak yang artinya sudah tidak mentaati, sudah tidak menghormati orang tua yang ada. Nah, akhirnya banyak orang tua yang juga merasa sakit hati. Banyak orang tua juga menjadi kecewa. Banyak orang tua menjadi takut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang tua, di sini kita diajak bersama-sama, ya, apa yang dikatakan oleh kitab Amsal. Dalam kitab Amsal tadi di situ dikatakan, ya, ayat 24, 25, 26,
Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibu bersukacita, biarlah beria-ria yang melahirkan engkau. Ya, di situ dikatakan khusus ayat 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai. Ayah seorang yang benar. Jadi kita harus ingat, kitab Amsal menuntut juga kepada kita. Sebagai orang tua, kita tidak hanya memperhatikan, kita tidak hanya juga memenuhi setiap kebutuhan anak-anak di dalam kehidupan lahiriah, dalam kehidupan jasmania. Ya, kita harus memperhatikan juga kehidupan anak-anak, memelihara kehidupan mereka dengan memberikan sebuah pengajaran. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang iman. Iman yakni percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi yang kita imani dalam nama Yesus Kristus. Nah, terkadang orang tua melupakan hal ini, ya, untuk bagaimana mereka mendidik dan membesarkan anak-anak. Banyak orang tua yang merasa sudah puas, merasa sudah cukup dengan memberikan segala sesuatu. Tapi begitu mereka sudah mendapatkan, begitu mereka sudah menikmati, begitu mereka sudah beranjak dewasa, yaitu tadi, ada orang tua tidak bersukacita, ada orang tua merasa takut, merasa cemas, khawatir dengan perilaku yang mereka lihat dari kehidupan anak-anak yang ada. Nah, oleh karena itu, apa peran serta kita sebagai orang tua supaya hati kita bersukacita, supaya hati kita bergembira bahwa ketika ada anak-anak dalam kehidupan rumah tangga kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak merasa gagal, ya, hati kita tidak menjadi sedih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi dikatakan bahwa ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai. Ayah seorang yang benar, ya. Kalau kita menginginkan anak-anak kita memberikan hati yang gembira, hati yang dalam sukacita, peran orang tua ini tidak boleh kita lupakan. Baik itu kita sebagai ayah, baik kita sebagai ibu yang ada. Di sini peran kita adalah apa? Yaitu tadi, tetap membimbing dan mengajarkan, memelihara keimanan mereka, mengajarkan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara, Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu perintah firman Tuhan, terus-menerus disampaikan, terus-menerus diulang untuk kita lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak kita yang ada. Jadi mari mulai saat ini, mulai detik ini, kita kalau menginginkan bahwa anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang benar, menjadi anak-anak yang bijak, itu kembali kepada kita sebagai orang tua. Orang tua harus menunjukkan juga menjadi orang tua yang benar, menjadi orang tua yang bijak, baik di dalam perilakunya, baik dalam sikap tutur kata yang ada. Nah, ini tugas kita yang harus kita lakukan. Ya, memang sih terkadang menjadi satu kendala dalam kehidupan kita orang tua. Apalagi kita sebagai orang tua begitu banyak kesibukan yang kita lakukan di luar sana dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada dari pagi sampai malam, begitu numpuk pekerjaan kita. Memang benar, tetapi ingat, untuk apa selalu kita bekerja? Tentu untuk kebahagiaan, tentu untuk sukacita bagi keluarga kita, terutama anak-anak kita, untuk masa depan mereka, bahkan juga untuk kebahagiaan kita sendiri. Jadi, sesibuk-sesibuk apapun juga, Bapak, Ibu, dan Saudara, tolong ada waktu untuk anak-anak. Ajarkan mereka tentang berbicara tentang hal-hal yang baik kepada mereka. Bagaimana ketika mereka ada di tengah-tengah pergaulan mereka, di lingkungan masyarakat, tetangga, bahkan di dalam lingkungan sekolah. Ya, ketika anak-anak mendapat satu pergumulan masalah dalam keluarga, di dalam kehidupan mereka, mereka juga ingin ada orang lain tuh dalam hal orang tua membimbing, mendidik, mengarahkan mereka tentang bagaimana mereka melakukan segala sesuatu yang benar yang tentunya diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat di sini ayat 26. Apa yang dikatakan di sini? Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Itu yang disampaikan. Hai anakku, berikanlah hatimu. Ingat, dari hati itu terus merambat, terus menerobos sampai ke pikiran,
sampai ke perkataan, sampai ke perilaku yang ada. Kalau mereka memiliki hati yang bijak, hati di mana mereka bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak baik dalam kehidupan mereka, maka itu akan terpancar keluar di dalam pikiran mereka. Kalau hati mereka baik, tentu pikiran mereka baik, sikap dan tutur perilaku mereka baik. Tetapi kalau hati mereka jahat, penuh dengan amarah, kebencian, permusuhan, perkelahian, tentu di dalam perilaku mereka demikian. Dan akhirnya itu akan membawa duka cita di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Jadi marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, zaman anak-anak kita memang sangat berbeda dengan zaman kita yang dulu. Ini adalah zaman milenial. Mereka begitu banyak tantangan yang luar biasa secara teknologi dan globalisasi. Sebagai orang tua, jangan juga kita ketinggalan untuk belajar teknologi dan globalisasi pada saat ini. Apalagi dengan masa COVID-19 saat ini, kita dituntut untuk belajar tentang digital, teknologi yang ada. Mereka belajar lewat daring yang ada. Mereka bekerja lewat daring. Begitu juga dengan kita adanya. Kita dituntut hal itu. Kita harus membantu mereka. Kita harus menolong mereka, mengarahkan mereka bahwa dengan segala teknologi digital yang ada, mereka menggunakan sebaik-baiknya itu untuk di masa depan mereka, tetapi bukan untuk menjerumuskan, menghancurkan kehidupan mereka. Belajarlah kita sebagai orang tua, jangan juga kita ketinggalan zaman, terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga kita mampu membimbing anak-anak kita yang ada. Karena itulah titipan Tuhan kepada kita, bahwa anak-anak akan menjadi warisan generasi yang akan melanjutkan kehidupan keluarga, bangsa, negara, dan gereja kita yang ada. Dan tentunya itu tidak lupa dari peran kita sebagai orang tua. Inilah yang kita harus hadirkan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah keluarga saat ini. Dalam ibadah ini bukan hanya orang tua yang duduk mendengarkan firman Tuhan, ajak anak-anak juga untuk duduk mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka bisa mengerti bahwa firman Tuhan itu juga menjadi dasar untuk mereka bisa melakukan hal-hal dalam kehidupan mereka. Dan pastinya mereka melakukan yang benar dan bijak karena didasar oleh firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat terus belajar, selamat membimbing anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena dalam ibadah keluarga pada saat ini kembali kami diperdengarkan oleh Tuhan, yakni firman Tuhan. Tentunya sebagai orang tua kami dituntut untuk bagaimana membimbing anak-anak kami dengan baik Tuhan. Memang begitu padatnya dan begitu banyaknya pekerjaan yang kami lakukan, baik yang kami lakukan di tengah-tengah rumah tangga kami, maupun kami yang punya peran serta di tengah-tengah masyarakat Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami yang ada, bahkan juga di dalam pelayanan. Kami mohon Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami abai mendidik anak-anak kami, terutama mengajar mereka, mengenalkan mereka tentang cinta kasih Tuhan kepada mereka, sehingga dalam tumbuh kembang mereka hanya pintar secara intelektual, tetapi mereka tidak pintar secara spiritual, secara iman. Mereka tidak tahu tentang siapa Engkau ya Tuhan. Biarlah mulai firman Tuhan yang kami sudah dengarkan mengajari kami, membimbing kami untuk memberikan waktu bagi anak-anak kami. Dan kami juga terus belajar tentang teknologi dan digital ada, supaya ketika anak-anak kami juga di dalam perkembangan zaman sekarang ini, kami boleh membimbing, kami boleh mengarahkan mereka dengan baik, sehingga perilaku mereka, jalan hidup mereka, tentunya apa yang menjadi harapan kita, kami sebagai orang tua, itu akan memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk ajaran kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Berkati kami jemaat pelayan GPB Immanuel Bung Karno Mataram yang ada di NTB saat ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati seluruh pelayan-Mu yang ada. Berkatilah seluruh anak-anak kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, di dalam kondisi-kondisi pada saat ini, dengan permasalahan mereka masing-masing. Hanya Tuhan yang tahu. Oh Tuhan, karena mereka Tuhan. Oh Tuhan, biarlah mereka terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, sehingga masalah mereka tetap selesai dan mereka tidak meninggalkan Engkau. Berkatilah kehadiran mereka, kehadiran kami semua Tuhan di tengah-tengah masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya Tuhan. Berkatilah seluruh masyarakat kami, pemimpin kami, gubernur, bupati, bahkan juga wali kota yang ada dan sampai tingkat RT. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menterinya yang ada, TNI, Polda, semuanya, menteri-menterinya semua yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saat ini kami berjuang untuk bisa mengatasi setiap masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan juga masalah
kesehatan pada saat ini dengan pandemi COVID-19, di mana semakin banyaknya lagi orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan, tolonglah supaya kami taat, tolonglah biar kami patuh Tuhan, tolonglah supaya kami bisa menjaga diri dengan baik untuk membantu program pemerintah di dalam mengatasi COVID-19 dan semuanya berjalan dengan baik Tuhan, dan kehidupan pekerjaan, pendidikan anak-anak kami dan peribadahan kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, tidak hanya kami tetapi seluruh bangsa-bangsa dunia ini Tuhan juga berkati semuanya. Biarlah semua firman Tuhan yang sudah saat ini lewat daring Tuhan juga mau tuntun, juga ada kuasa di dalamnya. Siapapun yang melayani Tuhan, itu juga akan memberkati bangsa-bangsa dunia ini. Indonesia akan cerkus, bahkan kota, desa di mana kami tinggal, sehingga kuasa kegelapan Tuhan juga bisa kami halau Tuhan, yang memberikan ketakutan, kecemasan dengan masalah-masalah yang ada termasuk COVID-19. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah pribadi lepas pribadi kami, keluarga lepas keluarga kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dengan ketaatan yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus dalam Tritunggal yang besar, kiranya memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.